Baik, terima kasih Pak Dharma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, izinkan kami dari Pegadaian, saya Ruli Yusuf menyampaikan informasi terakhir berkenaan dengan emas. Kalau tadi Bu Rini menyampaikan tentang wanita, ibu-ibu, perempuan sangat dekat dan rekat, semakin cantik dengan emas. Bapak dan Ibu, ini adalah bullion banking for financial inclusion and gold industry ecosystem yang sejak bulan Februari kemarin diresmikan oleh pemerintah Indonesia, yang diresmikan oleh Bapak Presiden, yakni ada 2 institusi di Indonesia yang menjalankan bisnis bullion service. 1 PT Pegadaian dengan 4 layanannya, dan ada yang namanya Bank Syariah Indonesia sebagai partner untuk menjalankan. Bapak dan Ibu, mengenai emas kita selalu kenal, bukan saja baru sekarang. Kita sangat yakin, Bapak dan Ibu, saya sangat yakin sudah mengenal emas dari perjalanan sejarah. Ya, dari jauh ribuan tahun sebelum daripada Masehi sudah dikenal emas, Bapak dan Ibu. Jika dahulu kita mengenal barter, perdagangan atau terjadinya transaksi antar barang, dengan ditemukannya emas, koin emas, kemudian rupiah atau uang yang sekarang beredar, itu emas memerankan penting daripada perdagangan yang sekarang ada. Khusus untuk Pegadaian, Bapak dan Ibu, Pegadaian sejak 1901 telah berdiri yang pertama sekali di Sukabumi. Jadi sejarah berdirinya Pegadaian ada di kota Sukabumi, dan sejak 1 April 1901 tadi Indonesia memiliki satu institusi yang senantiasa menjaga emas masyarakat kita. Keberadaan Pegadaian tumbuh dan berkembang sejak 1901 hingga sekarang, melakukan transformasi yang panjang, adalah karena kami melayani, menjaga aset berharga daripada masyarakat Indonesia yang namanya emas. Bergerak dari 1901 layanan gadai, di tahun 1999 Bapak dan Ibu, pada saat itu telah terjadi yang namanya krisis moneter, di mana emas juga terjadi rush di Pegadaian. Kerisauan akan hilangnya emas dari masyarakat kita yang selalu memegang budaya menyimpan emas ini tadi, Pegadaian meluncurkan layanan penjualan koin emas ONH yang pertama sejak tanggal 1 September tahun 1999. Di tahun 2008 kita berinovasi kembali dengan layanan pembelian secara angsuran. Di tahun 2015 ada pertanyaan, kalau orang hanya bisa membeli emas dengan nominal terkecil emas itu adalah 1 gram ke toko maupun ke Pegadaian pada saat itu, atau dengan cara angsuran, bagaimana halnya dengan mereka yang hanya bisa mengumpulkan emas dari Rp10.000. 2015 di mana masih 7 ribuan pada saat itu, 0,01 diluncurkan emas untuk pertama kalinya melalui tabungan emas Pegadaian. Di tahun 2025 ini adalah momentum di mana Pegadaian tidak saja melayani jual beli dan juga angsuran emas dan juga pembiayaan atas aset emas. Emas yang tadinya hanya tersimpan di balik tempat penyimpanan Bapak dan Ibu dapat dilakukan dengan cara didepositokan. Sehingga nilai emas yang tadinya bergerak hanya karena fluktuasi daripada dolar maupun harga emas itu sendiri, sekarang sudah bisa ada imbal hasil karena emas disimpan relatif saat ini penyimpanannya sampai dengan 1 tahun. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, dapat imbal hasil. Selain bisa dideposito, saat ini Bapak dan Ibu yang memiliki pabrik emas atau mungkin ada industri emas yang membutuhkan modal kerja emas, melalui bullion service juga bisa dilakukan.
Semua ini tentunya dilakukan dalam rangka agar emas dapat terus beredar dan dapat dipertahankan dan dapat dimiliki sebagai salah satu alternatif investasi di Indonesia yang akan menguatkan ekosistem negara kita, Bapak dan Ibu. Ini layanan emas yang tadi disampaikan, karena 3 sifat emas, liquid, universal, dan mudah untuk dibawa, ditukarkan dan sebagainya, maka sifat emas ini sangat digemari oleh masyarakat kita maupun dunia. Wabil khusus ibu-ibu. Next. Tadi di Pegadaian saat ini ada layanan penyimpanan emas, vault emas, dan itu satu-satunya di Indonesia. Jadi PT Pegadaian lah yang diberikan kewenangan ataupun mandat untuk melakukan penyimpanan emas dalam dalam bentuk yang besar, Bapak dan Ibu. Untuk yang kecil, layanan seperti di seluruh outlet Pegadaian bisa dilakukan. Gemology ini adalah salah satu laboratorium kami untuk pengujian terhadap keaslian emas dan juga tentunya batu mulia, termasuk intan berlian. Galeri 24 ini adalah pabrik emas yang dimiliki oleh Pegadaian untuk melayani daripada permintaan masyarakat luas. Pegadaian saat ini berada dalam holding Ultramikro bersama BRI dan PNM. Dan kami memiliki tenaga ahli untuk menilai emas, Bapak dan Ibu, di seluruh Indonesia lebih daripada 5.000 orang yang bisa memeriksa emas. Bahkan dari penegak hukum pun memberikan kepercayaan untuk penilaian terhadap emas itu menggunakan tenaga ahli dari Pegadaian. Next. Bapak dan Ibu yang berbahagia, apa peran Pegadaian dengan 4.000 outlet di seluruh Indonesia, karyawan 14.000 tenaga tetap Pegadaian yang tadi sebagian besar adalah ahli emas, yakni kami mendekatkan kepada komunitas-komunitas yang menjadi tujuan mengapa Pegadaian didirikan. Sebagai holding Ultramikro, kami mendampingi lebih daripada 11.000 UMKM yang terkurasi untuk kemudian mereka mendapatkan pelatihan secara berkelanjutan, dan dari mereka jugalah investasi emas, literasi emas. Salah satu investasi ini terus berkembang, mereka kepada karyawan, kepada keluarga, tetangga, dan juga pada pelanggannya. Berikutnya adalah kami mendampingi 425 bank sampah, di mana ada lebih daripada 2.500 pengurus bank sampah yang kami bina untuk senantiasa peduli pada lingkungan, di mana mereka, kalau bank sampah ini kan komunitasnya pemukiman. Oleh karena itu di antara mereka akan terus menggaungkan tentang isu lingkungan, peduli dengan pemilahan sampah dari sumbernya, dan dari sampah yang dikumpulkan tadi dikonversi menjadi tabungan emas. Mutualisme antara Pegadaian dengan pengurus bank sampah ini terus berlanjut hingga saat ini. Berikutnya adalah kepada para petani. Baru-baru ini sekitar 3 tahun ini Pegadaian mendapatkan mandat untuk menyalurkan kur syariah kepada masyarakat. Antara lain adalah kelompok-kelompok petani di mana kami dampingi untuk mereka mendapatkan pembuatan pupuk secara organik, secara gratis, dan mereka bisa memproduksinya, dan dari pupuk organik yang mereka bisa hasilkan, Bapak dan Ibu, 1/3 daripada biaya pupuk ini dapat mereka, biaya operasionalnya dapat mereka kurangi dan dapat dialihkan kepada emas. Kembali lagi bahwa pendampingan masyarakat, Pegadaian dan emas sangat dekat, dan ini akan mempertahankan dan memperkuat ekosistem kita. Next. Oke, ini tadi 3 flagship program kami, Environment, Generation, and Empower. Selain daripada masyarakat yang kita dampingi, kelompok-kelompok kepada pelajar, mahasiswa, dan generasi muda sebagai perbaikan dari kualitas mereka mengenal daripada emas dan juga layanan Pegadaian, kami memberikan beasiswa, pendampingan di pusat-pusat riset mereka, dan juga kreatif launch yang ada di lebih daripada 23 kampus di seluruh Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu, emas tidak menambah kaya Bapak dan Ibu, tetapi emas akan mempertahankan kekayaan kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli, luar biasa.